Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Dian Solin. Kali ini kita akan belajar tentang daya dukung pondasi dangkal dengan pengaruh muka air tanah. Penyelidikan muka air tanah ini sangat penting. Kenapa penting? Karena dalam perencanaan konstruksi bangunan bawah, kita perlu mengetahui posisi dari muka air tanah kita. Nah, apabila terjadi kesalahan dalam penentuan muka air tanah, maka akan sangat mempengaruhi proses pemasangan pondasi. Dan ini juga akan mengakibatkan atau mempengaruhi stabilitas pondasi kita. Nah, di sini kita bisa lihat deskripsi lapisan tanah dari hasil pengeboran. Di sini dapat kita lihat posisi muka air tanah di LB1 itu berbeda dengan di LB3. Jadi, oleh karena itu, penentuan muka air tanah ini harus dilakukan dengan sangat teliti. Di sini ada 4 tipe-tipe pengaruh muka air tanah. Untuk case 1, nilai D sama dengan 0, di mana posisi si muka air tanah kita berada tepat di permukaan tanah. Dengan DF ini adalah kedalaman pondasi. Kemudian untuk case kedua, di sini case kedua adalah D itu harus lebih besar dari 0 dan lebih kecil atau sama dengan DF. Nah, D ini merupakan jarak dari permukaan tanah ke posisi muka air tanah kita. Kemudian untuk case 3, nilai D itu lebih besar atau sama dengan DF dan lebih kecil atau sama dengan DF ditambah B. Nah, B di sini adalah lebar pondasi. Kemudian di case keempat, itu nilai D lebih besar dari DF ditambah B. Jadi ini posisi muka air tanahnya berada jauh di dasar pondasi. Dalam memperhitungkan daya dukung pondasi dangkal, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti tekanan overburden total atau total overburden pressure, kemudian tekanan overburden efektif atau effective overburden pressure, kemudian daya dukung ultimate, daya dukung neto, daya dukung bruto yang diizinkan, net allowable bearing pressure, dan safe bearing pressure. Nah, apa yang dimaksud dari ketujuh hal ini? Kita mulai dari tekanan overburden total dan efektif. Tekanan overburden total atau kita bisa singkat dengan Q0 merupakan intensitas total tekanan overburden akibat berat tanah dan juga air pada dasar pondasi. Nah, di sini dari gambar ini kita bisa ambil nilai si Q0-nya itu yaitu gamma dikali dW1. dW1 ini yaitu jarak dari permukaan tanah ke posisi muka air tanah kita. Kemudian ditambahkan gamma saturated dikali dW. Nah, itu dia untuk mencari total overburden pressure-nya. Kemudian kita beranjak ke effective overburden pressure atau kita bisa singkat dengan Q-0, yaitu tekanan overburden efektif pada dasar pondasi. Nah, si Q-0 ini kita bisa hitung yaitu gamma dikali dW1 ditambah gamma B dikali dW. Nah, gamma B di sini merupakan atau bisa kita hitung dengan gamma saturated dikurang gamma air. Nah, itu dia tentang tekanan overburden total dan efektif. Kita lanjut ke daya dukung ultimate, neto, bruto, net allowable, dan safe bearing pressure. Daya dukung ultimate atau biasa kita singkat dengan QU, yaitu daya dukung maksimum tanah di mana tanah mengalami keruntuhan akibat geser.
Nah, di video sebelumnya kita sudah mempelajari cara menghitung nilai QU. Contohnya saya ambil ya, untuk pondasi menerus kita bisa menghitung nilai QU-nya dengan setengah dikali gamma dikali B dikali N gamma ditambah C kali NC ditambah Q kali NQ. Nah, ini dia untuk menghitung daya dukung ultimate. Kemudian untuk daya dukung neto, itu merupakan daya dukung yang melebihi tekanan overburden efektif. Jadi si daya dukung neto ini bisa kita hitung dengan mengurangkan nilai QU dengan nilai tekanan overburden efektif. Jadi nilai yang kita peroleh dari nilai si QU ini kita kurangkan dengan nilai si tekanan overburden efektif yang ada di slide sebelumnya. Kemudian untuk daya dukung bruto yang diizinkan, ini kita bisa menghitung dengan QA sama dengan QU dibagi Fs. Atau biasanya juga kita bisa menyingkat dengan Q izin. Q izin ini kita bagikan dengan QU dibagi safety faktornya. Nah, nilai safety factor ini bisa kita ambil antara 3 sampai 5. Kemudian untuk net allowable bearing pressure dapat kita hitung dengan QU dikurangkan gamma kali DF dibagi Fs, atau bisa juga kita bagikan nilai daya dukung neto yang kita sudah dapatkan, kita bagikan dengan si safety faktornya. Kemudian safe bearing pressure yaitu daya dukung aman di mana penurunan yang terjadi pada pondasi kita itu tidak melebihi batas yang diizinkan. Kita lanjut ke perhitungan daya dukung pondasi dangkal akibat pengaruh muka air tanah. Kita bahas mulai dari yang case pertama. Nah, case pertama di sini sebagaimana sudah saya jelaskan tadi di slide sebelumnya, posisi D itu sama dengan 0, di mana posisi si muka air tanah kita berada tepat di permukaan tanah. Nah, otomatis di sini nilai Q mengalami perubahan, di mana Q sama dengan berat volume tanah efektif dikali DF kedalaman pondasi. Nilai berat volume tanah efektif di sini dapat kita hitung dengan mengurangkan gamma saturated dikurang gamma air. Nah, lanjut ke daya dukung pondasinya dapat kita hitung dengan setengah dikali. Nah, di sini juga kita menggunakan berat volume tanah dalam kondisi efektif dikali B itu lebar pondasi dikali N gamma ditambah C kali NC ditambah Q kali NQ. Nah, nilai Q ini kita substitusi dari hasil perhitungan Q yang ada di sini. Untuk case kedua, nilai D di sini harus lebih besar dari 0 dan lebih kecil atau sama dengan DF. Nah, D di sini posisi si D yaitu jarak antara si permukaan tanah ke posisi muka air tanah kita. Kemudian DF di sini adalah kedalaman pondasi kita. Nilai Q di sini dapat kita hitung dengan gamma aksen atau berat volume tanah dalam kondisi efektif dikali DF dikurangkan dengan D ditambah gamma T kali D. Nah, ini dia untuk nilai Q-nya. Kemudian dari hasil Q ini kita dapat menghitung daya dukung pondasi dangkal dengan rumus QU sama dengan setengah dikali gamma aksen. Jadi di sini tetap posisinya kita pakai gamma aksen atau berat volume tanah dalam kondisi efektif dikali B kali N gamma ditambah C kali NC ditambah Q kali NQ. Nah, perubahan di sini adalah perubahan pada nilai Q-nya.
Kita lanjut ke case ketiga, di mana nilai D lebih besar atau sama dengan DF dan lebih kecil atau sama dengan DF plus B. Nah, karena muka air tanah kita tepat berada di dasar fondasi, maka kita dapat menghitung nilai Q dengan persamaan gamma T dikali DF. Di sini, karena zona geser kita terletak di dasar fondasi, maka gamma yang kita gunakan di sini adalah gamma berat volume efektif, dikarenakan dasar fondasi di sini sepenuhnya sudah terendam oleh air. Jadi di sini kita menggunakan gamma aksen, gamma saturated dikurang gamma W atau berat volume pada kondisi efektif. Di case keempat, di sini posisi CD lebih besar dari DF plus B. Nah, di sini ada persyaratan ya. Jadi kalau misalnya nilai D kita lebih kecil dari B, di sini kita pakai gamma rata-rata seper B dikali gamma T dikali D ditambah gamma aksen dikali B dikurang D. Dan apabila nilai D kita lebih besar dari D, maka kita pakai gamma rata-rata sama dengan gamma T. Jadi posisinya itu, perubahannya itu ada di sini. Nah, sebagaimana yang kita tahu, keruntuhan geser itu kan terjadi pada dasar fondasi kita ya. Nah, karena dia posisinya fondasi tidak terendam air, maka nilai Q di sini tetap kita pakai Q sama dengan gamma T dikali DF. Nah, untuk daya dukungnya kita bisa menghitung dengan setengah dikali gamma rata-rata yang kita dapatkan dari perhitungan ini, dikali B dikali N gamma, ditambah C kali NC, ditambah Q kali NQ. Itu dia pelajaran kita hari ini. Kalau kamu suka dengan channel ini, klik like. Jika ada pertanyaan, silakan menuliskan komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe sebanyak-banyaknya. Terima kasih.